Oke, benar-benar. Di film Bumi Manusia itu ya? Bukan, di Oh novel. ya, sorry. Kan sekarang ada filmnya tuh. Oh iya. Iya, nonton filmnya juga kan? Belum, Oh, baru baca baru novelnya baca. aja sih, Kak. Oh iya, saya Oke. nonton filmnya soalnya. Oh gitu, tapi Iya. udah baca novelnya, Kak? Belum. Oh belum, berarti kita sama-sama belum. Iya, benar. Satu belum baca novel, satu belum nonton filmnya. Iya, Tapi emang kurang lebih di film itu sih kayak menyampaikan aspirasi kritik sosial melalui Oke. karya sastra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahayu. Di sini saya sedang bersama mahasiswi dari Prodi Sastra Indonesia. Silakan boleh perkenalan, Kak. Halo teman-teman, namaku Febian Laila Tasya. Nah, Kak ini sekarang semester berapa nih, Kak, kalau boleh tahu? Semester 6, Kak. Semester 6. Ya. Apa sih, Kak, yang bikin Kakak tertarik di Sastra Indonesia ini, Kak? Sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke. Yang pertama, saya tertarik karena di Sastra Indonesia ini saya tertarik karena ada mata kuliah yang namanya BIPA, Kak. Kalau misalkan di Sastra Indonesia. Apa tuh tentang BIPA itu namanya Bahasa Indonesia Penutur Asing. Jadi kita ngajarin nih bahasa Indonesia sama orang asing. Nah, itu merupakan hal yang seru sih menurut saya karena kita belajar dengan orang baru yang notabene berbeda bahasa dengan kita. Karena biar kita juga bisa belajar budaya mereka dan begitu pun juga sebaliknya. Iya, seru pasti ya, Kak, ya. Iya, seru banget. Di sini kita bakal diskusi aja sih, diskusi tentang seputar sastra. Kurang lebihnya kita akan bahas tentang karya sastra sebagai kritik sosial dan sejarah. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Kak. Oke, boleh. Bagaimana sih kayak karya sastra ini dapat berfungsi sebagai kritik sosial? Oke. Karya sastra sering memotret realitas sosial secara tajam nih, Kak. Menyuarakan ketimpangan, lalu ketidakadilan, dan juga konflik kelas. Misalnya, dalam novel Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur kalau nggak salah, Kak. Oke. Nah, kritik itu tuh kan terhadap kolonial ya, di novel itu. Kolonialisme dan juga ketimpangan pendidikan sangat terasa melalui tokoh-tokoh dan juga alur dari cerita yang berlapis itu. Oke, benar-benar. Di film Bumi Manusia itu ya? Bukan, di Oh novel. ya, sorry. Kan sekarang ada filmnya tuh. Oh iya. Iya, nonton filmnya juga kan? Belum, Oh, baru baca novelnya aja sih, Kak. Oh iya, saya Oke. nonton filmnya soalnya. Oh gitu, tapi Iya. udah baca novelnya, Kak? Belum. Oh belum, berarti kita sama-sama belum. Iya, benar. Satu belum baca novel, satu belum nonton film. Iya, Tapi emang kurang lebih di film itu sih kayak menyampaikan aspirasi kritik sosial melalui karya sastra ya. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih nih, Kak, sastra itu dianggap sebagai cerminan dari sejarah? Oke, sastra ini kan mencatat emosi, nilai, dan peristiwa dalam bentuk yang lebih subjektif dan juga reflektif daripada dokumen sejarah, Kak. Ia merekam suara-suara yang kerap diabaikan sejarah resmi, seperti suara rakyat kecil, perempuan, atau kaum-kaum yang terpinggirkan. Iya. Menurut Kakak, apa sih kayak contoh konkret dari karya sastra Indonesia yang menjadi kritik terhadap rezim atau sistem tersebut? Cerita Calon Arang sih, Kak. Contohnya? Contohnya karena itu bisa dibaca sebagai alegori kekuasaan dan juga manipulasi pengetahuan. Nah, di era modern ini nih, Kak, naskah drama itu kan seperti maksudnya di era sekarang ini tuh naskah drama seperti Saija dan Adinda itu versi revisi kerap dikaji ulang sebagai kritik terhadap penjajahan dan juga moralitas politik Belanda di Hindia. Itu salah satu contohnya ya.
Untuk selanjutnya, gimana sih teknik dari sastra itu sendiri untuk memperkuat pesan dari kritik sosial dalam teks tersebut? Oke, teknik seperti simbolisme, satir, terus dialog reflektif, dan ironi digunakan untuk menyampaikan kritik secara halus namun tajam. Kayak Misal, sindiran berarti ya? iya betul. Misalkan nih penggunaan metafora penjara. Penjara dalam puisi merujuk pada represi politik tanpa menyebutkan langsung pelakunya. Jadi Gitu. kayak menyampaikan kritik tapi tidak secara langsung gitu Iya. ya. Kalau di Halus, kita mah sindir-sindiran gitu, benar. Kak. Halus Gitu. tapi tajam. Iya, Diam-diam betul. menghanyutkan. Gitu, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya Kak ya. Oke. Apa sih kritik, apakah kritik sosial dalam sastra itu selalu bersifat eksplisit? Enggak selalu sih, Kak. Soalnya banyak karya yang justru lebih kuat dalam menyampaikan kritik lewat narasi simbolik atau implisit. Hal ini juga sering dilakukan demi menghindari sensor politik untuk memberi ruang interpretasi yang lebih luas kepada pembaca dan juga audiens. Oh, Cukup benar. iya, Karena sangat menarik. Karena di sini kita tahu kalau sastra itu bukan hanya sekedar kayak bacaan untuk hiburan semata, tapi sastra di sini juga bisa digunakan sebagai kritik sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak selalu benar ya. Iya, kayak. betul-betul. Menarik. Menarik sekali kalau Menarik. untuk dikaji. Untuk kakak sendiri, Iya. gimana kuliahnya selama ini di bidang sastra Indonesia? Aman, lancar, Lancar, terkendali berarti. terkendali, Kak. Nggak ada kesulitan, Kak? Ada. Apa tuh? Ada sih, Kak, di kesulitannya. Jadi kalau di sastra Indonesia tuh kan ada yang namanya mata kuliah linguistik korpus. Nah, itu kan iya, linguistik korpus itu mainnya coding-codingan, Kak. Nah, coding-codingan ini kan untuk anak-anak IT, anak-anak yang mengerti informasi dan teknologi, tapi ketika dia masuk ke sastra itu sangat-sangat menyulitkan sih, gitu. Walaupun yang dicari adalah sebenarnya kata-kata yang ingin dikaji gitu. Berarti sebenarnya plus minus aja sih ya. Iya, betul. Berarti sebenarnya nggak banyak kesulitan di sastra Indonesia itu sendiri. Oke. Mungkin cukup itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk di next diskusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.